Selamat malam Sobat Gerak semua yang lagi dengerin podcast Ajak Gerak yang kedua nih. Kita kedatangan tamu dari Teknik Industri UI dan Teknik Industri ITB. Nah, istimewanya malam ini karena kita kedatangan kakak-kakak yang hebat nih. Yang pertama ada Kak Geral Giovanni. Ya, Kak Geral ini merupakan third most outstanding student of Industrial Engineering Universitas of Indonesia. Bener ya Kak ya? Betul. Terus juga Executive Vice Chairman of Institute of Industrial and System Engineers. Bener ya Kak ya? Betul. Terus juga Country Finalist for Alibaba Global E-Commerce Talent RGET Global Challenge 2020. Wah, keren banget nih Kak Geral. Banyak banget achievement yang didapat selama di ini ya Kak, di UI ya Kak. Udah keren banget ya. Terus juga ada Kak Muhammad Alfa Sidik nih dari ITB. Kak Alfa ini merupakan awardee Jarum Plus Scholarship, benar nggak Kak? Betul. Terus juga merupakan Human Capital Intern Telkom Indonesia. Wah, keren nih Kak. Keren banget ya Kak ya. Terus juga merupakan Project Manager Officer Keluarga Mahasiswa Teknik Industri MTI ITB. Wah, keren. Nah, spesial banget ya Kakak Geral dan Kak Alfa ini merupakan mahasiswa berprestasi nih di kampus masing-masing. Langsung aja nih Kak, kita masuk ke dalam podcastnya malam ini. Bareng aku Adin. Mungkin langsung aja. Yang pertama tuh aku mau nanya nih Kak, sekiranya gambaran umum tentang teknik industri itu Kak. Mungkin boleh nih dari Kak Gerald duluan. Oke deh, dari aku ya, teknik industri menurut aku itu ilmu yang mempelajari proses industri baik dari segi manajemen maupun tekniknya gitu. Nah, kalau misalnya dari apa yang udah aku pelajarin selama di TI ini, kita tuh punya tiga prinsip utama. Tiga prinsip utama itu design, di mana kita ngerancang, nge-improve, atau peningkatan dan juga nge-install, di mana sistem yang udah kita desain dan kita improve, kita install realisasinya gitu, agar menghasilkan sebuah sistem yang seefektif dan seefisien mungkin. Di mana dalam sebuah sistem itu kan ada peran-peran yang nggak bisa kita lupakan, itu ada manusia, di mana dalam sebuah industri itu ada orang-orang yang bekerja di dalamnya, pergerakan material, dan juga peralatan, uang, metode, dan juga energi. Nah, kalau satu kata yang biasanya selalu ada di teknik industri itu continuous improvement. Nah, makanya kalau di kampus aku suka ada slogannya tuh kadang-kadang, bedanya teknik sama teknik industri lain tuh apa gitu. Kalau engineer make things, kalau industrial engineers make things better, nah gitu. Wah, keren tuh Kak. Berarti kelihatan banget ya Kak, teknik industri kayaknya kompak banget deh anak-anaknya. Seru. Yap. Oke, boleh. Mungkin ini boleh dari Kak Alfa. Penjelasannya gimana nih Kak, teknik industri? Ini kan udah UI nih, ITB-nya gimana nih Kak? Sebenarnya kalau tentang teknik industri secara umum, mungkin tadi dari Kak Gerard udah lengkap banget kali ya penjelasannya. Tapi mungkin secara singkatnya bagi teman-teman yang nggak kebayang, jadi bedanya tuh tadi yang desain, improve, sama installment itu buat teman-teman dari teknik lain, mungkin contohnya teknik mesin. Mereka itu tuh desain, improve, dan install biasanya mesin-mesin. Jadi ngedesain mesin, nge-improve mesin, dan nge-install mesin gitu, kayak ngebikin mesinnya langsung. Nah, kalau di TI itu apa sih kayak object study-nya gitu tuh biasanya kita object study-in sebuah sistem. Jadi makanya tadi dari Gerald kan juga baik banget ngomong tentang sistem, karena emang kita benar-benar dari awal banget tuh udah belajar itu tentang sistem. Kalau aku sendiri, aku tuh ngerasa di TI itu belajarnya lebih ke arah way of thinking-nya kali ya. Jadi kayak gimana cara kita berpikir secara sistematis gitu. Jadi emang agak susah sih untuk dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya intinya kayak benar-benar kita dituntut di seluruh mata kuliah yang ada itu untuk berpikir tuh secara holistik. Kalau teman-teman masuk TI itu bakal sering juga sih dengar kata-kata holistik, kayak kita itu berpikir dengan helikopter view, kayak melihat semua masalahan itu dengan seluruh komponen yang ada gitu. Jadi kita lihat dari manusianya, kita lihat dari keuangannya, kita lihat juga dari proses-proses manufakturnya gimana. Jadi kayak gitu sih. Menurut kalau dari aku pribadi kayak gitu mungkin tambahannya. Berarti kayak kalau misalnya di tiap kampus gitu punya fokusan yang berbeda gitu nggak sih Kak? Kayak kalau di ITB mungkin fokusannya nih lebih ke sistem dan desain, mungkin kalau di UI kayak gimana gitu, ada nggak Kak? Aku kurang tahu kalau di UI kayak gimana, mungkin dari Gareth bisa tambahin. Tapi kalau dari ITB sendiri, kita itu kayak aku bilang tadi kan ke sistem. Tapi biasanya itu kalau setahu aku dari masing-masing teknik industri itu beda sistem. Jadi kayak mungkin
ada satu teknik industri yang sistem apa gitu fokusnya. Nah, kalau di teknik industri ITB itu kita fokus untuk ngepelajarin sistem manufaktur. Jadi mungkin kayak industri yang ada di bayangan teman-teman, kayak pabrik gitu. Kita belajar tentang produksi. Mungkin mobil, motor. Biasanya kasus-kasusnya lebih ke arah situ sih. Nah, kalau misalnya dari UI sendiri, lanjutannya dari si Alfa. Nah, jadi kalau misalnya TI UI itu fokusnya lebih ke SSI. SSI itu Service System Engineering. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Jadi kalau misalnya tadi Alfa itu lebih ke produksi barang ya gitu, TI UI itu lebih membahas lingkup gimana caranya supaya kita tuh bisa ngebuat sistem di mana ini barang bisa nyampe dari produsen ke konsumen gitu. Nah, tapi kita harus lihat dong tentunya dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang sistem. Nah, aku kasih contoh mungkin kali ya, supaya sistem tuh apa sih kali disebut sistem-sistem, tapi tadi mungkin ada yang nggak tahu nih. Nah, sistem tuh lebih kompleks dari produk umumnya. Misalnya contoh, tadi Alfa sebut produksi. Let's say gini deh, aku bilang music player itu adalah sebuah produk gitu. Nah, ketika music player itu kita gabungkan dengan layanan musik online misalnya, seperti platform yang teman-teman gunakan buat dengar podcast ini, itu kan bakal jadi kompleks sistemnya. Kenapa? Karena bakal ada transaksi keuangan, pembagian hasil hak karya cipta musik, keamanan internet, dan juga berbagai macam hal yang harus dikonsider gitu. Nah, ini yang jadi pembeda mungkinnya antara TIUI dan juga TIPB gitu. Kita ngelihat dari segi ekonominya dan juga keseluruhannya juga gitu dari sebuah sistem ini gitu. Oh gitu, Bang. Berarti kayak di teknik kita juga belajar tentang pengolahan kali gitu ya, Kak ya? Gitu. Oke, boleh deh, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Bener nggak sih kalau teknik industri itu sebenarnya adalah teknik tapi lebih ke manajemen gitu, Kak? Ini boleh nih dari Kak Alfa dulu. Kak Alfa udah senyum-senyum. Oke. Teknik yang tapi lebih ke manajemen. Mungkin ini sedikit fun fact kali ya tentang kalau TI di ITB. Jadi kalau teman-teman tahu kan ITB itu punya sekolah bisnis dan manajemen. Jadi kita punya sekolah bisnis sendiri. Nah, sebenarnya dulu itu sekolah bisnis itu kalau di ITB itu tuh pecahan dari TI ITB. Jadi dosen-dosennya terus kayak pokoknya yang pendiri-pendirinya itu tuh berasal dari dosen-dosen teknik industri ITB. Jadi kalau dibilang kita teknik yang lebih ke arah manajemen, ya sebenarnya tuh manajemen sendiri itu tuh salah satu bagian dari pelajaran kita di TI gitu. Jadi kita nggak semuanya tentang manajemen, tapi kita manajemen yang ditambah dengan banyak hal lainnya. Nanti mungkin pas kita ngebahas tentang fokus-fokus di TI mungkin lebih kelihatan kali ya. Jadi apa aja fokus selain manajemen. Tapi kalau secara singkatnya di TI ITB sendiri emang ada sih salah satu fokus kita yang lebih ke arah manajemen gitu. Mungkin lebih ke arah HR, keuangan, marketing, itu juga ada sih untuk fokusnya ke arah sana. Kayak gitu. Setuju sama Ufa. Jadi jawabannya bukan lebih ke manajemen, tapi mencakup manajemen. Berarti ini belajar itu nggak sih, Kak? Kayak belajar ekonomi gitu juga nggak? Betul, pasti. Betul banget. Berarti ada belajar ilmu sosial juga berarti ya, Kak? Bisa dibilang iya sih. Ekonomi sih, lebih ke arah ekonomi. Lebih ke arah ekonomi. Oh iya, benar-benar. Keren sih. Jadi emang berarti teknik industri bukan dari manajemen, tapi manajemen itu bagian dari industri gitu ya, Kak? Aku setuju gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, mata pelajaran SMA yang masih kepake banget nih di teknik industri? Kayak misalnya fisika atau kimia gitu-gitu. Yang masih kepake dari awal Kakak kuliah sampai Kak Geral nih udah mau tamat gitu. Boleh dari Kak Geral? Oke, sebenarnya yang kepake banget ya kalau misalnya aku bisa bilang, sebenarnya let's say gini, kita belajar fisika itu tetap didapatkan di teknik industri. Tapi kalau di teknik industri UI, fisika itu hanya di semester 2 dan 3. Setelah itu kita beneran udah nggak hands on lagi tetap fisika. Tapi yang bisa aku bilang malahan yang lebih sangat bisa dipelajari itu ekonomi gitu. Dan juga beberapa teori akuntansi dan juga statistik, terutama dari matematika dasar yang sudah kita pelajarin di SMA. Tapi tentunya lebih advance gitu sih. Kalau misalnya kayak pelajaran yang sekiranya nggak dipakai lagi tuh gimana, Kak? Kayak biologi udah nggak ada berarti ya, Kak ya? Nah, kalau misalnya di UI kita nggak belajar sama sekali kimia. Jadi udah dari awal semester sampai akhir tuh nggak bakal ketemu kimia, and also biologi juga nggak ada. Oh, oke. Kalau dari Kak Alfa gimana nih, Kak? Kalau di ITB, Kak? Oke. Mungkin aku setuju sih sama Gerard tadi. Untuk
kalau di TITB sendiri mungkin fokusnya lebih ke arah matematika sih. Kalau kita udah masuk jurusan, itu matematika tuh kayak hampir ada di seluruh mata kuliah. Jadi kayak sebenarnya nggak ada mata kuliah tanpa hitung-hitungan juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen masuk TI, karena katanya TI itu teknik yang kayak sosial nggak ada hitung-hitungannya, itu kayak salah banget sih. Karena kayak hampir semuanya ada hitung-hitungan banget. Tapi karena di ITB sendiri kan kita itu punya tahun pertama yang namanya tahun bersama atau tahun pertama bersama. Aku kurang tahu kepanjangannya, itu pokoknya TPB. Nah, jadi di TPB ini itu kita kayak matrikulasi di mana kita benar-benar belajar seluruh pelajaran yang ada di SMA sih sebenarnya. Bahkan sampai kayak olahraga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kimia pun kita belajar sih sebenarnya. Kita belajar matematika, fisika, kimia, dan nanti kalau untuk teknik industri ITB sendiri, di semester 3 itu masih ada belajar tentang kimia. Untuk satu mata kuliah, namanya itu material teknik, kayak gitu. Tapi untuk kedepannya tuh lebih ke arah matematika sih. Paling fisika kimianya cuma di semester 3. Berarti udah nggak kepake tuh Kak, apa biologi gitu-gitu udah nggak pakai lagi ya di industri ya? Biologi, aku nggak pernah sih belajar biologi kalau di teknik industri. Tapi Tapi ada sih untuk ekonomi, ada beberapa sih kalau misalnya di aku, kalau misalnya kamu ambil peminatan ergonomi itu baru belajar oh bener-bener yang kayak bener uh, banget, iya ya. pergerakan mata, otak, dan itu kan ada relationnya sama biologi. Jadi mungkin emang tergantung peminatan, nanti ya kita bisa bahas nanti. Bener-bener, aku setuju. Untuk peminat ergonomi emang belajar tentang biologi sih. Berarti nanti tuh kayak lebih ke peminatannya baru kita ketemu pelajaran-pelajaran waktu SMA gitu ya Kak? Bisa dibilang begitu. Biologi. Oke, oke. Paham, paham. Oke nih Kak, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang Kakak pelajari nih di setiap semester dan setiap tahunnya di teknik industri? Kayak misalnya kayak tahun pertama mungkin belajarnya tentang dasar engineering, atau tahun kedua juga udah mulai tentang pengadaan laboratorium dan lain-lain gitu Kak. Oke. Boleh Ini mau Kak? selengkap apa tuh? Boleh selengkap apa? Boleh, keren banget kalau udah lengkap banget kan infonya buat teman-teman yang sobat gerak yang dengerin podcast gitu. Oke. Dari aku dulu nih, Din. Boleh dari Kak Alfa boleh. Oke. Boleh. Jadi karena tadi di TI ITB sendiri emang kita tahun pertama kan belum masuk jurusan ya. Jadi tahun pertama itu kita benar-benar belajar hal yang sama dengan apa yang dipelajarin sama teman-teman satu ITB. Jadi kita belajar matematika, kita belajar fisika, kita belajar kimia, olahraga, bahasa-bahasa itu kita belajar di situ. Kalau secara umumnya itu di tahun pertama intinya sih belajar kayak apa yang kita butuhin untuk menjadi seorang engineer sih. Jadi belum terlalu spesifik buat jurusan kalian karena sebenarnya untuk ITB sendiri kan kita belum punya jurusan di tahun pertama. Jadi emang benar-benar tahun pertama ini tuh persiapan lah, dan juga ada sedikit ada satu mata kuliah namanya PRD, itu di situ kita kayak dikenalin gitu semacam singkat lah gitu tentang masing-masing jurusan yang ada di fakultas kalian gitu. Nah karena TITB itu di bawah FTI, nanti itu kita bareng Tekim, Fisika Teknik, Manajemen Rekayasa, Bioenergi Kemurgi, sama Teknik Pangan kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak nih pelajaran untuk di tahun pertama. Tapi kalau dari aku pribadi, tahun pertama ini mungkin yang paling enak buat teman-teman karena pelajarannya masih pelajaran dasar dan masih benar-benar terhubung sama SMA. Nanti setelah tahun pertama kita kayak milih lah gitu mau masuk jurusan apa. Nanti kita bakal di-assign ke satu jurusan per masing-masing orangnya. Nah, nanti di semester 3 berarti. Semester 3 dan semester 4 teknik industri, itu di ITB kita belajar tentang dasar-dasar teknik industri sih. Kita benar-benar belajar yang kayak pengantar teknik industri, terus pengantar statistika, pengantar ilmu ekonomi. Jadi belajar seluruh pengantar dari ilmu-ilmu yang bakal kita pelajarin. Dan kalau dari aku pribadi, itu benar-benar semester 3 dan semester 4 tuh seluruh pelajarannya kayak nggak nyambung gitu. Kayak aku bisa pagi-pagi kayak belajar pengantar ilmu ekonomi, terus sore-sore kayak belajar tentang material teknik. Jadi kayak bener-bener random lah gitu pelajaran semester 3 dan semester 4. Dan untuk tingkat kesulitan mata kuliahnya sebenarnya di atas TPB, tapi masih bisa bilang paling mudah lah dari seluruh mata kuliah yang ada di jurusan nantinya. Terus karena aku baru sampai semester 6, aku baru mau masuk semester 6 juga, jadi mungkin aku jelasin tingkat 3 ya dulu. Untuk tingkat 3 di semester 5 ini tuh kita udah fokus ke penerapan-penerapan ilmu tadi. Jadi misalnya tadi kita belajar pengantar statistika di semester 3 dan semester 4, di sini kita belajar penerapan ya mungkin penerapan di perencanaan operasional, terus kita penerapan di penjaminan mutu,
Terus kita tuh juga belajar proses manufaktur di tahun kedua. Di tahun ketiga ini kita belajar lanjutannya, kita belajar perencanaan dan pengendalian produksi. Terus di semester 3 kita misal belajar pengantar ergonomi. Di semester 5 ini kita belajar tentang rekayasa sistem kerja. Jadi benar-benar seluruh pelajaran yang kalian pelajarin di tahun kedua tadi tuh diimplementasiin di tahun ketiganya. Itu nanti sampai semester 6 sih katanya. Tapi aku juga belum jalanin semester 6. Tapi intinya penerapannya sampai semester 6 dan nanti semester 7 itu masih ada sedikit yang lebih advance lagi levelnya. Jadi kalau di TITB itu katanya sih itu semakin tinggi tingkatnya itu bakal semakin susah dan semakin chaos. Jadi emang semester 1 itu di TITB paling gampang, nanti semester 7 tuh udah yang paling benar-benar chaos banget kegiatan kita tuh sepenuh itu sih. Dan nanti di semester 8 kalau dari kurikulumnya sendiri sebenarnya itu cuman ada satu mata kuliah yaitu tugas akhir kayak gitu. Dan kalau teman-teman yang magang, yang pengen magang selama di TITB, itu kita juga ada mata kuliahnya dan biasa itu ngambil magangnya di kenaikan semester 6 ke semester 7. Mungkin itu kali ya gambaran singkat tentang mata pelajaran. Kalau kalian pengen tahu lagi, itu bisa banget sih dicari di kurikulum TITB, itu banyak banget di internet kayak gitu. Berarti semakin tua semester semakin menjurus lah ya gitu ya Kak, pelajaran yang dipelajari. Iya, gitu. bener banget. Karena juga kita ngambil peminatan gitu di semester 6 ini, aku lagi seleksi untuk masuk laboratorium. Jadi milih peminatan. Jadi emang semakin kecil gitu sih pelajarannya. Semakin ya nggak terlalu luas lagi lah teknik industrinya. Boleh. Boleh nih dari sisi Kak Geral gimana nih Kak kalau di UI Kak? Nah, kalau di UI kayaknya kebalikannya dari Aufan nih. Kalau misalnya di ITB semakin lama semakin naik semakin susah, kita tuh kayak lembah gitu. Naik turun. Jadi sebenarnya lebih santai di akhir-akhirnya gitu. Puncaknya tuh di semester 5 dan semester 6 gitu. Tapi ini kan juga aku udah tahun terakhir, jadi aku mungkin bakal jelasin sih ya selama hampir 4 tahun ini udah belajar apa aja gitu ya. Nah, aku jawab ini berdasarkan kurikulum terbaru gitu, karena kemarin 2020 ada perubahan kurikulum. Nah, tapi tahun pertama itu kurang lebih belajarnya akan sama dengan yang apa Ova bilang juga, dimana kalau di UI juga belajar ilmu dasar teknik dan ilmu umum, itu maksudnya kayak bahasa Inggris, kalkulus 1 dan 2, pengantar teknik industri, pengantar ilmu ekonomi, dan juga ada pengantar material tadi yang kayak Ova juga bilang tuh, setelah pagi belajar ekonomi, sorenya belajar material, itu sama kayak di UI juga gitu. Ada agama dan juga teori statistik dan komputasi, algoritma dan komputasi computing. Dan habis itu juga di semester 2-nya bakal ada aljabar, linear, basically masih sama matematika dan fisika, dan juga ada satu mata kuliah se-UI bareng-bareng itu MPKT. MPKT itu pengembangan karakter gitu. Dan menggambar teknik. Itu di tahun pertama. Nah, kalau misalnya di tahun kedua, itu tuh udah mulai masuk ke pemahaman teknik industrinya gitu. Maksudnya apa nih? Misalnya kayak setelah tadi awal-awal, aduh belum berasa banget nih teknik industri, dan di tahun kedua biasanya lebih berasa gitu. Tapi tetap ada fisika listrik itu di semester 3 gitu. Nah, mulai masuknya itu di mana kita udah dapat ekonomi teknik, yang juga ada perancangan metode kerja, dan juga ada psikologi industri. Nah, itu juga kalau misalnya belajar teori human capital, human resource, nah misalnya kayak tadi Ova intern di human capital tuh, nah itu kita belajarin di teknik industri. Dan juga ada statistik industri dan juga ada teori optimasi dan program linear. Nah, di tahun keempat, ini yang menurut aku semester 4 maksudnya, itu menurut aku paling seru sih. Jadi kita di UI itu ada PPIC, semua di ITB juga pasti ada gitu, Production Planning and Inventory Control. Nah, bedanya di UI itu kita ngebuat real life case situation gitu. Jadi dosen-dosen itu bakal ngebuat lomba seangkatan. Hadiahnya uang gitu. Jadi satu angkatan itu dibagi jadi beberapa perusahaan gitu. Satu perusahaan isi 10 orang gitu. Jadi kita disuruh menjalankan material produksi sebuah Tamiya gitu. Dari yang belum jadi sampai ngerakit jadi. Nah, kelompok yang menang itu dapat uang 500.000 gitu. Jadi ditraktir sama dosennya buat makan-makan. Nah, kemarin pas banget aku juara 1 sama teman-teman aku. Jadi kayak itu menurut aku itu seru sih matkulnya. Jadi gak cuma belajar teori, tapi kita juga ada implementasinya beneran ngejalanin perusahaan gitu di aula departemen juga gitu. Nah, selain itu
bakal belajar juga akuntansi gitu, seperti teman-teman yang ada di manajemen dan juga akuntansi di ekonomi gitu. Nah, kalau misalnya tahun ketiga, kita itu juga difokusin lebih ke arah advance nih. Kita ada product design. Nah, jadi di sini kita itu diarahin ngebuat produk baru, inovasi produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kita juga di lab product development di TI UI itu juga ada mesin 3D printing, di mana kita nanti nge-support buat prototype produk kita gitu. Nah, setelah udah dibuat nih, kita tuh juga belajar industrial marketing. Basically sama marketing pada umumnya, cuman akan lebih ditekankan kepada product life cycle-nya, gimana caranya supaya mereka penjualannya tetap bertumbuh, nggak hanya stagnan di pasar, dan juga gimana cara penjualannya, itu juga akan diajarin di tahun ketiga. Jadi benar belajar ngebuat produk, memasarkan produk, dan juga menjual produk gitu. Dan juga selain itu ada supply chain, tadi juga ada quality system, pemodelan sistem, dan juga ada perancangan tata letak pabrik, layout, facilities layout. Nah, sama satu lagi ada matkul yang ada di bawah laboratorium aku, tuh project management. Nah, misalnya teman-teman kalau misalnya nanti ketika kuliah, biasanya kan suka ada buat timeline, kalau misalnya dalam organisasi, buat timeline atau buat event apapun kan pasti juga membutuhkan timeline, nah juga perencanaan sebelumnya gitu. Nah, itu dipelajarin di project management. Nah, yang tadi aku bilang tahun keempat tuh lebih turun nih ritmenya gitu. Nggak, kalau misalnya di ITB naik, kita turun. Karena fokusnya tahun keempat itu hanya internship dan skripsi sebenarnya. Tapi skripsi karena dan juga beberapa mata kuliah pilihan sih. Nah, dan juga ada satu lagi nama mata kuliahnya itu Kapitas Lekta. Jadi itu kelas berupa seminar di mana nanti semua anak-anak yang mau lulus itu tuh dipersiapkan nih untuk memasuki dunia kerja. Jadi ntar dosen-dosennya mengundang beberapa narasumber sebagai pemateri gitu sih. Kurang lebih selama 4 tahun. Berarti makin seru deh, makin tua semester semakin seru ya Kak ya, Kak Geral ya. Iya, pastinya. Sobat Gerak yang denger bisa kebayang lah ya sekiranya kayak perjalanan teman-teman yang mungkin bakal ngambil teknik industri nih dari semester 1 sampai semester akhir. Boleh nih Kak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak nih sekiranya satu matkul yang menggambarkan teknik industri banget gitu? Boleh dari Kak Geral duluan. Aduh, satu doang sih sebenarnya nggak bisa sih sebenarnya. Susah. Gue sebutin 3 deh ya, 3 deh. Oke. Pertama, sistem manufaktur. Itu soalnya di dalam sistem manufaktur itu mempelajari peningkatan kualitas, produktivitas, efektiviti, dan juga efisiensi gitu, sebuah sistem produksi. Kedua, tadi kita sebut manajemen industri. Tadi udah sistem manufaktur, habis itu masuk ke segi manajemennya. Tentunya di dalam manajemen kan dipelajarin tuh tadi, manajemen keuangan, operasionalnya gimana, inovasinya gimana, pengendaliannya gimana, dan segi ekonominya gimana. Yang ketiga, itu lebih ke arah teknoekonomi atau lebih ke arah supply chain-nya, mungkin logistik, dan juga bagaimana controlling-nya menggunakan statistik, penelitian operasional, dan data quality engineering. Biasanya seperti itu. Wah, kalau dari Kak Alfa sendiri gimana nih Kak? Di ITB ada nggak sekiranya 1 atau 3 boleh deh matkul yang menggambarkan teknik industri? Susah satu mah. Ya, susah sih sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya kalau di TITB itu mata kuliah kita itu berbasis lab. Jadi setiap mata kuliah itu pasti di-assign ke satu lab. Jadi misalnya mata kuliah ini, ini ternyata lab dari lab optimasi gitu. Jadi sebenarnya ya masing-masing lab itu pasti punya mata kuliah khususnya sendiri gitu. Yang kayak benar-benar menggambarkan lab tadi. Mungkin ya sebenarnya gambaran kasarnya nanti mungkin pas kita bahas lab aja kali ya. Tapi kalau dari aku pribadi, yang sampai sekarang yang benar-benar kerasa TI banget, karena kita selalu ngomongin sistem, menurut aku itu mata kuliah pemodelan sistem sih. Karena TI itu kan diasosiasikan sama suatu hal yang benar-benar abstrak dan kayak bagi orang-orang tuh sesuatu hal yang cukup rumit untuk dimengerti kan. Jadi kalau dari aku pribadi, pemodelan sistem itu salah satu mata kuliah yang cukup abstrak juga dan cukup sulit untuk dimengerti. Tapi sebenarnya kayak yang dia ajarin itu adalah benar-benar gimana cara lu bisa berpikir secara sistematis gitu. Dan itu emang poin dari teknik industri kalau dari aku pribadi itu sih sebenarnya. Jadi kayaknya pemodelan sistem adalah salah satu mata kuliah yang menggambarkan TI banget kalau dari aku. Jadi mata kuliah yang menggambarkan TI banget gabungan gue dan juga Alfa ya. Boleh Kak. Lanjut nih Kak. Spesialisasi atau kelompok keahlian yang sekiranya bakal didapat buat mahasiswa teknik industri nih Kak.
dari jurusan masing-masing aja nih. Kayak dari Kak Gerald mungkin di UI ada nggak Kak sekiranya spesialisasi atau kelompok yang bakal dipilih gitu Kak? Nah, jadi kalau misalnya di UI itu spesialisasi sama kelompok tuh digabungin sama lab. Nah, aku sendiri di bawah lab MISDS, Management Information System and Decision Support. Tapi selain itu ada 6 sih, in total itu ada 6 spesialisasinya. Yang pertama sistem manufaktur, biasanya kita sebut SISMAN. Yang kedua perancangan produk, itu product development, PRODEV. Ketiga, tadi yang pengowalan sistem yang disebut sama Aufa, itu nama labnya itu System Engineering, Modeling, and Simulation, itu SEMS. Keempat itu ada lab aku, MISDS. Habis itu juga ada ergonomi, sama satu lagi, keenam adalah Statistic and Quality Engineering, SQE. Nah, bedanya kalau di UI, pemilihan spesialisasi dan lab ini itu dilakukan di tahun kedua. Itu dia. Jadi lebih cepat daripada kalau misalnya di TB, kalau pengetahuan aku ya. Gitu. Kalau dari Kak Alfa gimana Kak? Oke, jadi sama kayak UI persis, kita juga pemilihannya disesuaikan sama lab. Dan untuk pengambilan labnya kapan? Sebenarnya sama-sama tahun kedua, tapi tahun kedua di jurusan. Karena kan kita baru masuk jurusan kan tahun kedua ya. Jadi kita baru ngambil itu tahun ketiga. Jadi aku sekarang ini lagi seleksi masuk lab gitu sih. Jadi aku emang belum di-assign ke salah satu lab karena emang masih seleksi. Jadi kita itu punya 6 jenis laboratorium. Jadi yang pertama itu LSP atau Lab Sistem Produksi. Jadi ini tuh lab yang ngomongin tentang, yang tadi mungkin diomongin tentang sistem manufaktur, proses manufaktur, terus kita belajar sistem produksi, kita belajar elektronika industri, kita belajar otomasi industri. Jadi ini lab yang mungkin teman-teman mikirnya kayak, oh kayak teknik industri itu ngomongin pabrik deh, kayak teknik industri harus banget kerja di pabrik. Nah itu sebenarnya pelajarannya itu dari lab sistem produksi ini. Terus yang kedua itu ada ada lab LRSKE namanya, ini tentang rekayasa sistem kerja sama ergonomi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ergonomi, karena kan ini kata-kata yang cukup, aku juga baru tahu pas masuk TI, ergonomi itu tentang ilmu yang mempelajari tubuh manusia yang biar digunakan untuk improve sistem lah intinya. Jadi itu kenapa dibilangin bakal belajar biologi, soalnya kita kayak emang ada salah satu matkul aku juga namanya pengantar ergonomi. Di situ tuh kita bahkan belajar tentang gimana cara tubuh manusia ngasilin energi, gimana cara kita bakar energi gitu-gitu. Itu kan pelajaran biologi banget. Nah, intinya kalau ergonomi ini mata kuliah yang cukup pops out itu biasanya ya pengantar ergonomi karena semua orang bakal ngambil, rekayasa sistem kerja. Jadi kita gimana caranya nih mejanya paling ditaruhnya barang-barangnya gimana biar waktu kerjanya paling cepat. Terus mungkin ya pokoknya itu ya lebih ke arah sistem kerja dan stasiun produksinya. Jadi masing-masing pekerjanya gitu biasanya dipantau di LRSKE. Terus ada lab perancangan dan optimasi sistem industri atau LPOSI. Nah di sini ini yang lebih ke arah biasanya untuk tinjauannya itu sistem lebih gede. Jadi sistemnya sistem industri. Jadi bisa kita belajar statistik di sini. Terus operational research. Terus pokoknya hal-hal yang emang lebih luas gitu. Dan biasanya matematikanya itu tuh dari lab ini. Terus ada laboratorium sistem informasi dan pengambilan keputusan atau LSIK. Di sini itu kita lebih ke arah yang sistem informasinya. Mungkin teman-teman yang suka ngoding dan di sini mungkin fokusnya lebih ke arah basis data kali ya. Karena kan kalau di TI itu kalau ngoding kan mungkin buat teman-teman dari SI atau dari Ilkom aja. Tapi kalau dari kita yang lebih ke arah basis data. Kayak gimana cara kita bikin basis data sendiri, nge-manage basis data kayak gitu-gitu. Terus ada laboratorium inovasi pengembangan sistem perusahaan. Ini tuh singkatannya LIPSP. Intinya ini adalah lab manajemennya. Jadi ada 4 pilar utama. Ada marketing, organisasi, HR, sama finance. Jadi kita belajar mata kuliah di sini kayak manajemen keuangan, manajemen HR. Ya basically tentang hal-hal yang ada di tingkat level perusahaan. Jadi ini yang biasanya dibilangin mirip-mirip sama manajemennya itu dari lab ini. Kayak gitu. Dan satu lagi sebenarnya ada lab namanya LPMR atau lab manajemen rekayasa. Tapi kalau untuk mahasiswa teknik industri itu kita nggak bisa ngambil karena ini buat teman-teman dari MRI, dari manajemen rekayasa industri kayak gitu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan mata kuliah dan lab dari TI dan TI, TB dan UI itu mungkin di LPMR ini kayak project management tadi itu kalau di TI kan di TI ya. Kalau di kita itu di MR-nya kayak gitu. Jadi mungkin itu sedikit perbedaan antara lab TI dan ITB dan UI kayak gitu. Ya, semoga sobat gerak yang dengerin podcast kita bakal tahu lah ya Kak gimana bedanya TI industri teknik industri UI sama teknik industri ITB gitu. Nah Kak, ada nggak sih kayak skill aplikasi yang dibutuhkan selama kuliah gitu Kak?
Boleh nih dari Kak Gerald duluan. Banyak sih sebenarnya, banyak banget sebenarnya, karena biasanya kalau di UI sendiri setiap mata kuliah itu biasanya suka ada software pendukungnya gitu, dan gak mungkin aku sebut satu-satu palingnya, tapi paling kalau misalnya awal-awal pemahaman AutoCAD itu kan penting tuh, misalnya buat digambar teknik, dan juga let's say pengguna Microsoft Visio buat facilities layout, dan juga tapi yang mostly paling penting kalau masuk PIUI itu harus banget paham Excel function. Itu cuman Excel sih sebenarnya, Microsoft Excel gitu. Tapi functionnya banyak kan, functionnya tuh banyak yang harus dipahamin gitu. Gimana, karena kita kan basically tiap hari berhubungan nge-analisis data-data, dan gimana caranya kita bisa nge-sort data itu dengan cepat, ngasilin data dengan cepat, dan itu. Terus paling pendukungnya karena kita ada project management digabung di TUI, makanya kita belajar Microsoft Project. Terus juga di lab aku sendiri, karena aku ada pengambilan keputusan, jadi saya gini, di pengambilan keputusan itu, misalnya orang-orang nih nggak bisa mengambil keputusan, dan si software ini tuh bisa menjadi pihak ketiga membantu kita untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu. Penggunaan software ini bisa namanya expert choice sama super decision. Selain itu, statistik paling Minitab, SPSS, dan seperti itu. Sebenarnya untuk karena aku ada komputasi juga, ada coding, itu bisa pakai Java, ada juga basically Oracle, dan juga hal-hal lainnya yang mendukung mata kuliah di Teknik Industri UI gitu. Kalau dari Kak Alfa nih gimana Kak di ITB? Oke. Jawabannya sebenarnya hampir sama persis. Jadi emang aplikasi yang pasti banget digunain kayak hampir di seluruh mata kuliah adalah Excel. Kayak bener-bener harus ngerti Excel dari 1 sampai 0. Jadi mungkin teman-teman pokoknya bener-bener dari A sampai Z itu kita harus ngerti banget tentang Excel. Mungkin teman-teman yang masih SMA dan pengen masuk TI dan pengen siap-siapin aplikasi apa yang harus pelajarin, menurut aku Excel sih, kayak ikut pelatihan Excel mungkin kalau perlu, karena kalau untuk aplikasi lain sebenarnya tuh nggak perlu khawatir sih, karena bakal diajarin gitu kalau aku ya. Jadi kayak misalnya coding gitu, kita bakal diajarin gimana cara coding, kan nggak mungkin tiba-tiba kayak yuk kalian coding ini gitu, nggak bakal. Kita bakal diajarin dulu. Terus misalnya aplikasi kayak aku ada di otomasi industri itu belajar tentang AI, kita tuh bikin kayak semacam artificial intelligence gitu, itu diajarin juga. Tapi Excel tuh bukan suatu hal yang bakal diajarin, jadi kayak mereka nganggapnya kalian yang ngerti aja gitu Excel. Jadi menurut aku benar-benar belajar Excel sih. Jangan sampai kayak kalian masuk TI terus kayak nggak ngerti apa-apa tentang Excel, tuh kayak sedih banget gitu. Sama ya mungkin itu sih, dan sisanya mungkin agak sama dengan TIUI tadi, tapi mungkin kalau untuk coding-codingan kita itu makainya lebih ke arah Python kali ya, dan kita jarang banget pakai Java, Oracle gitu-gitu. Iya, Python juga ada, bener tuh lupa aku sebutin, kurang lebih berarti sama. Iya, kayak gitu. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Oh, berarti kurang lebih antara UI dan ITB itu ya penting kita harus bisa Excel gitu ya Kak ya? Iya. Iya. Iya, pelajari Excel sebelum masuk teknik industri. Boleh nih Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak. Apa aja sih Kak praktikum atau lab yang ada di jurusan teknik industri gitu? Boleh nih dari Kak Gerald. Praktikumnya tadi mungkin di-assign dari beberapa laboratorium tadi yang di bawahnya. Misalnya contoh untuk sistem manufaktur itu yang tadi aku bilang buat lomba PPIC, lomba antarangkatan perusahaan, itu masuknya praktikum gitu. Nah, terus habis itu juga ada proses produksi di mana kita bisa menggunakan mesin CNC gitu untuk benar-benar nge-craft, nge-cut kayu gitu menjadi sebuah produk gitu, bisa dari sistem manufaktur. Terus juga biasanya ada praktikum-praktikum dari project management, itu juga termasuk praktikum dari di bawah lab aku, MISDS, dan juga beberapa lainnya juga ada praktikum permodelan sistem gitu yang ada di bawah lab SAMS itu. Nah, di situ kan diajarin tuh gimana cara kita bisa memodelkan situasi dunia nyata ke dalam bentuk yang lebih dipahamin gitu. Basically pemodelan sistem tuh kayak gitu. Contohnya ya misalnya kemarin aku juga praktikum misalnya menganalisis sebuah gudang perusahaan. Jadi gimana cara pergerakannya dari masuk perusahaan sampai keluar gitu ke customer, itu tuh kita modelkan dalam sebuah software. Karena kalau misalnya kita pantau dari atas aja, dari perusahaan aja, kayak itu kan susah dipahami nih. Nah, tapi kita modelkan dalam sebuah software agar kita bisa paham gitu. Oh, bentuk realitanya dalam keadaan yang lebih kecil kayak gimana. Terus ada juga paling ergonomi, ada kita pemantauan metode kerja yang udah dilakukan orang-orang di sekitar kita tuh. Misalnya contoh kita ambil studi kasus perusahaan apa, misalnya let's say kita ambil pengrajin kayu gitu. Apakah pengrajin kayu ini
bekerja dengan nyaman gitu. Misalkan ergonomi gitu kan, kayak kerja harus bagus tapi kerja juga harus nyaman gitu. Saya itu ergonomi. Jadi gimana improvementnya? Nah kurang lebih praktikumnya revolve di antara itu sih. Kalau dari TB sendiri nih gimana Kak apa? Oke, kita agak cukup berbeda kayak sama UI. Jadi untuk di tahun pertama itu karena masih TPB, jadi satu fakultas kita itu barengan praktikumnya. Jadi kita ada 2 praktikum, ada Gamtek atau gambar teknik, dan yang kedua itu praktikum di PRD. PRD ini ya cukup random sih, ini tergantung angkatan kalian, ntar praktikumnya bisa bikin arang, terus bisa bikin angklung, bener-bener tergantung angkatan kalian tuh gimana. Intinya di praktikum PRD ini tuh menerapkan ilmu-ilmu dari seluruh jurusan yang ada di FTI kayak gitu. Terus kalau untuk gambar teknik, karena tadi ini mungkin aku tambahin yang software tadi ya. Kalau di teknik industri kita pakainya SolidWorks, jadi bukan, kita nggak pakai AutoCAD. Jadi untuk gambar teknik kita pakai SolidWorks. Nah, pas udah masuk jurusan, ini mungkin agak beda sama teman-teman dari UI. Kita itu praktikumnya itu ada satu mata kuliah yang literally namanya praktikum gitu. Jadi namanya PPST atau Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi. Ada 1, 2, 3, 4. Satu itu di semester 4, terus semester 5, semester 6, semester 7. Nah, apa yang dipelajarin di praktikumnya sebenarnya adalah gabungan dari mata kuliah yang dipelajarin di tahun itu. Jadi mungkin aku kasih gambaran yang aku pelajarin di semester 5 kemarin, aku belajar tentang PPIC yang tadi, tentang pengendalian produksi, aku belajar tentang penjaminan mutu, aku belajar tentang apalagi aku belajar tentang peramalan produksi, dan itu tuh semuanya digabungin di praktikum tadi. Jadi ada beberapa modul, dan itu modulnya tuh nyambung. Jadi dari modul 1 sampai biasanya 1 tahun sekitar 7 modul lah. Itu tuh nyambung gitu. Jadi kita itu di situ dianggap sebagai konsultan kalau di TITB. Jadi biasanya kita dianggap sebagai konsultan, kita dikasih kasus dan disuruh nyelesain itu sekitar 2 minggu gitu. Jadi setiap 2 minggu kita dapat satu kasus baru, selesaiin lagi kayak gitu. Nah, jadi emang PPST ini tuh salah satu matkul yang jadi biasanya paling diingat, terus biasanya paling jadi momok juga sama anak-anak TITB. Ini tuh matkulnya tuh SKS-nya dikit sih. Bahkan di semester 3 kita cuma 1 SKS. Di semester 4 maksudnya, cuma 1 SKS. Tapi itu benar-benar kerasa kayak 10 SKS. Kayak kita bisa 1 minggu tuh kerjain cuma ngerjain PPST doang. Jadi untuk praktikumnya kita nggak begitu banyak untuk masing-masing mata kuliahnya. Itu lebih ke arah digabungin ke satu mata kuliah ini namanya PPST. Untuk ngejelasin detailnya ngomongin apa PPST tuh sebenarnya agak cukup panjang. Jadi intinya tuh benar-benar teman-teman ya bayangin aja semua yang dari tadi udah dijelasin, seluruh lab itu dimasukin ke satu praktikum, terus ditaruh di 4 tahun yang berbeda. Intinya kayak gitu sih kalau untuk PPST. Dan praktikum lainnya mungkin ya tergantung dari mata kuliahnya sih, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Yang ada itu misalnya contohnya elektronika industri itu biasanya terpisah karena kurang nyambung mungkin sama praktikum yang PPST. Jadi modal lebih ke arah praktikum yang benar-benar kayak merancang mesinnya gitu-gitu. Itu mungkin kayak gitu kali ya gambaran praktikum di ITB. Berarti ada perbedaan ya antara ITB dan UI juga. Mungkin ini Iya, Kak. kalau untuk situ. Iya. Mungkin pertanyaan penutup nih Kak. Apa nih Kak yang kira-kira yang Kak Gerald atau Kak Alfa tangkep dari pandangan orang tentang teknik industri? Ayo, boleh dari Kak Gerald, Kak. Aku kasih 2 pandangan gitu. Biasanya yang suka ditanyain, 1, teknik industri bukan teknik, itu salah besar. Kenapa? Karena orang-orang suka bilang, teknik industri mirip sama manajemen, padahal prinsipnya beda sebenarnya. Objek dan output juga beda, atau mungkin teknik industri bukan teknik beneran gitu. Gini sebenarnya prinsipnya tadi kita udah sebut juga di awal, emang sih di teknik industri kita nggak belajar buat jembatan, kita nggak belajar buat mesin, kita nggak belajar buat gedung kayak di arsitektur, tapi kita belajar ngebuat sistem. Nah itu dia, kita ngedesain layout, kita ngedesain gimana caranya material itu bisa bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain, dan juga bagaimana hal tersebut bisa sampai segi ekonominya itu baik. Nah itulah sistem gitu. Nah ini yang jadi salah satu pandangan yang menurut aku salah gitu terhadap orang-orang menganggap teknik industri bukanlah teknik. Karena tadi juga sudah sebut juga sama Ova di awal-awal, holistic view, helicopter view. Nah itu suatu pandangan yang ada di teknik industri, di mana kita harus melihat sebuah permasalahan itu dari berbagai sisi gitu. Namanya juga helicopter view. Jadi kita tuh nggak langsung jump to conclusion gitu.
dan kita nggak melewatkan sesuatu hal yang mungkin bisa saja berguna gitu. Jadi itulah pandangan yang pertama. Dan kedua, ini beberapa kali aku sering dapetin sih, kalau misalnya di teknik industri itu harus jago banget fisikanya, atau enggak kerjanya pasti di industri atau di pabrik. Salah besar gitu sebenarnya, nggak besar juga sih, tapi ada benernya, tapi enggak juga. Karena prospek kerjanya sangat luas gitu, karena decision making anak TI itu kuat gitu ya, dan pelajaran dipelajarin itu sangat banyak. Jadi kita tuh bisa dibilang sebagai seorang generalis spesialis gitu. Kita tahu berbagai macam hal, tapi kita juga bisa memfokuskannya dalam suatu spesialisasi tertentu gitu. Makanya beberapa alumni dari TUI juga bekerja di lembaga keuangan, consulting, teknologi informasi, dan juga manapun yang bisa kalian bayangkan. Termasuk tadi manufaktur salah satunya, seperti itu. Oke, jadi itu ya Kak ya. Mungkin dari Kak Alfa gimana nih Kak pendapatnya? Wah, udah kejauh banget sih sebenarnya sama Gerald tadi. Apa ya? Palingan mungkin tambahannya gitu ya, selain yang tadi tentang kita pasti kerja di pabrik, itu kayak benar-benar sesalah itu sih kayaknya. Karena emang benar-benar pekerjaan itu bisa di manapun, bahkan kayak bisa kerja di, kalau kalian cari di internet tuh, kalau kalian cari kayak Disneyland Industrial Engineer itu keluar gitu. Jadi bisa kerja di Disneyland, di Dufan, kayak di mana-mana tuh bisa kita kerja sebenarnya sebagai teknik industri. Dan bener juga sebenarnya kita itu ada kemungkinan kalau kita itu bisa jadi spesialis, karena kan banyak kan orang-orang yang ngomong kayak, gue nggak mau aja di teknik industri karena kan kayaknya nanti kalau kita udah digantiin sama robot, ntar kayaknya teknik industri nggak bakal dibutuhin deh gitu. Padahal sebenarnya ya teknik industri itu sangat-sangat dibutuhkan sih menurut aku pribadi, kayak cara pikir kita gitu. Walaupun kita nggak begitu-begitu spesial banget kayak dokter gitu ya, yang emang dia punya kemampuan khusus mengobati orang gitu misalnya. Kita tuh apa ya, kita bisa memasukkan aspek manusia ke dalam sistem gitu loh. Kalau dari aku kayak gitu sih. Dan yang terakhir mungkin yang berbeda, tambahan dari Gerald tadi, banyak orang yang bilang, ini mungkin khusus untuk TITB, aku sering banget dengar kayak, emang TITB tuh sesusah itu ya? Kayak orang-orang tuh bener-bener ngirain kayak TI itu sesulit itu, yang kayak lu bener-bener kayak nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kalau dari aku sih sebenarnya mungkin dibilang gampang pasti enggak gitu ya, karena ya kuliah tuh nggak ada yang gampang sebenarnya guys. Tapi dibilang susah bangetan gitu, itu sebenarnya kayak tergantung kalian gimana gitu. Mata kuliahnya sebenarnya udah didesain biar nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu gampang juga gitu. Yang pasti nggak mungkin juga memberatkan kita. Tapi kalau dibilang terlalu susah, mungkin di TITB aku kurang setuju sih, karena itu masih bisa banget dengan kalian belajar, kalian coba nanya-nanya cutting, karena di situ tuh bener-bener kayak lingkungan itu mendorong banget buat kalian bisa belajar dari orang lain. Jadi menurut aku coba cari teman sebanyak-banyaknya biar kalian gak ngerasa kesusahan nanti waktu di TITB. Paling kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Saya tadi setuju banget sama Kak Gerald. Oke, dapat Kak, dapat poin. Semoga nih sobat-sobat gerak yang dengerin podcast bisa kebayang deh ya industri itu gimana. Kita udah bahas banget nih detailnya dari awal sampai akhir pembicaraan kita juga. Semoga sobat gerak nggak takut nih masuk teknik industri ya Kak, karena seru kan. Ya nggak Kak Gerald? Seru banget Seru ya. ya. Udah mau tamat dulu deh Kak. Seru banget sih. Yes, betul. Oke, mungkin itu dari aku. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dari aku, Kak. Semoga teman-teman juga bisa dapat gambarannya. Mungkin bisa aku tutup podcast kita malam ini. Terima kasih buat Kak Alfa, juga buat Kak Gera udah luangin waktunya untuk podcast Ajak Gerak episode teknik industri ini, Kak. Semoga ilmu yang udah Kak Gerald dan Kak Alfa berikan bisa bermanfaat juga nih buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Kak Gerald dan Kak Alfa. Malam. Malah.